Oke, kalian sudah foto menggunakan aplikasi Gcam di malam hari tapi hasilnya tetap gelap seperti ini. Kalian pasti belum tahu untuk cara menyeting secara manual, atau kalian bisa membuat config sendiri nanti dan biar hasilnya terang seperti di siang hari, contohnya seperti ini ya. Nah, jadi kalian harus simak video ini sampai selesai. Dan jangan kalian skip untuk video ini agar kalian bisa tahu menyeting secara manual untuk di Gcam Nikita versi 2.0. Oke, langsung aja. Di sini saya akan memberikan tutorialnya untuk cara menyeting di Gcam Nikita versi 2.0 secara manual ya. Nah, ini jika teman-teman belum mempunyai aplikasinya, silahkan di-download terlebih dahulu. Untuk linknya sudah saya taruh di deskripsi. Langsung aja kalian download, dan jika sudah selesai mendownload, di sini kita langsung install ya, dan kita langsung buka. Dan untuk tampilan awalnya itu seperti ini ya teman-teman. Kita minta perizinan, kita izinkan saja semua sampai terbuka seperti ini. Dan di sini belum ada settingan apa-apa ya, dan juga belum ada file config yang dimasukkan. Oke, kita coba tab 2 kali di samping tombol shooter. Nah, akan muncul pilih konfigurasi. Di sini kosong ya, belum ada config-nya. Oke, langsung aja. Di sini kita setting secara manual di Gcam-nya ini. Di Gcam Nikita versi 2.0 ini masih original dari APK-nya, belum ada settingan sama sekali. Oke, kita mulai dari kamera utama terlebih dahulu ya. Nah, di sini saya ngasih tutorialnya itu simple dan bisa kalian ikuti ya. Nah, di sini kita coba foto, yaitu menggunakan fitur kamera utama, dan ini belum kita setting untuk hasilnya seperti ini ya, teman-teman. Nah, masih gelap seperti kamera bawaannya. Oke, langsung aja. Di sini kita mulai setting awal ya. Nah, di bagian rincian di luarnya ya. Langsung aja kita klik di bagian icon panah ke bawah di tengah atas itu ya, dan akan seperti ini untuk tampilannya. Di sini kita bisa setting mulai dari flashnya ya. Kalau flash ini kita matikan saja, biarkan kita matikan ya untuk flashnya. Kemudian untuk di bagian ini ya, Google AWB yang bawahnya ini ya. Di sini ada AW, dan ini kita bisa aktifkan dan bisa juga kalian matikan. Untuk Google AWB ini perubahan warna ya, teman-teman. Nanti kalau pengambilan di siang hari, ketika kalian aktifkan warnanya jadi kuning, silahkan dimatikan saja. Oke, di sini kita hidupkan ya. Untuk HDR plusnya kita pakai yang disempurnakan. Nanti kalau buat makro, nanti silahkan buat yang tengah ya, yang aktif ya. Nanti biar nggak kelamaan untuk saat pengambilan itu ngambil fokusnya itu susah kalau disempurnakan seperti ini ya. Jadi saat pengambilan mode makro silahkan kalian aktifkan saja untuk HDR plusnya ini ya, kita buat yang tengah ya. Nah, untuk pengambilan foto biasa itu harus diaktifkan untuk yang disempurnakan. Oke, selanjutnya untuk timernya, di sini untuk timernya kita nonaktifkan saja. Nah, kemudian untuk rasio gambar penuhnya di sini kita pakai 4:3. Nah, seperti itu untuk di fitur kamera utama. Settingan di bagian luarnya ya. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke potret ya. Nah, di bagian potret di sini kita geser ke kiri, dan kita lihat untuk rincian di bagian atas. Untuk flashnya di sini kita masih mati. Kemudian untuk retok wajahnya kalian bisa buat alami atau yang halus ya. Dan di sini kita buat halus saja. Nah, seperti ini. Kemudian untuk bawahnya yaitu ada Google AWB ya. Dan untuk Google AWB di sini juga sama seperti tadi ya. Kalau nanti warnanya kuning silahkan dimatikan saja. Kemudian untuk HDR plusnya kita pakai yang disempurnakan, dan selanjutnya kita langsung masuk ke foto mode malam ya, mode foto malam. Dan di sini kita lihat rincian di bagian atasnya. Untuk astronya di sini masih mati ya, teman-teman. Nanti kalian bisa aktifkan yang 8 sampai yang 32. Selanjutnya untuk Google AWB-nya di sini tetap kita aktifkan. Kemudian untuk timernya kita off-kan. Tapi ini lebih bagusnya biar nggak goyang, nanti silahkan diaktifkan saja untuk saat pengambilan astrografi on ya, teman-teman. Oke, selanjutnya kita turun yaitu masuk ke fokus. Di sini kalian bisa atur fokusnya itu sampai tak terbatas ya. Di sini kita pakai yang auto saja. Kemudian langsung saja kita masuk ke video. Nah, untuk di bagian video di sini settingannya ini dari Gcam-nya seperti ini ya. Full HD 1080p yang 30 fps ya. Frame per detiknya 30. Dan nanti jika handphone kalian itu support 4K, kalian bisa alihkan saja ke 4K ya. Untuk seperti di handphone saya ini, saya sudah support 4K nya. Kemudian kita pakai yang Full HD 1080p saja. Ini bisa sampai 60 fps ya.
Dan di sini kita buat saja untuk yang 30 fps biar support di semua handphone kalian. Oke, untuk di bagian lainnya di sini seperti biasa ya, ada panorama, photospeed, gerak lambat dan time lapse. Tidak usah di setting ya. Dan untuk settingan di luarnya sudah ya. Sekarang kita langsung masuk ke dalamnya. Oke, masuk ke icon ini gerigi ini ya, kita klik. Selanjutnya di sini sudah masuk di settingan di bagian dalam. Oke, kita langsung masuk ke setelan. Di bagian paling atas ada simpan lokasi, kalian bisa matikan. Kemudian untuk yang kedua di sini ada suara kamera ya, saat pengambilan nanti akan bunyi. Jika tidak ingin silahkan dimatikan saja. Kemudian saran Google Lens di sini kita aktifkan. Petunjuk pemberian bingkai juga kita aktifkan. Oke, selanjutnya untuk simpan selfie sebagai tipe tinjau ini juga kalian aktifkan, bisa kalian matikan ya. Oke. Selanjutnya kita scroll ke bawah. Di sini ada jenis peta ya. Untuk jenis petanya ini kalian bisa aktifkan, bisa kalian matikan saja. Di sini kita pakai yang nonaktif. Kemudian langsung saja ini yang paling penting di bagian bawah ini ya. Kita masuk ke lanjutan ya. Nah, untuk di bagian lanjutan di bagian paling atas yaitu ada tampilkan peringatan lensa kotor, kalian bisa aktifkan. Selanjutnya untuk kontrol HDR-nya kalian aktifkan juga. Oke, selanjutnya kita scroll lagi ke bawah. Di sini ada gunakan aplikasi pihak ketiga Google Foto sebagai galeri bawaan. Jadi di sini kalian bisa aktifkan, bisa nonaktifkan. Kemudian untuk di bawahnya di sini ada simpan potret ke DJI kamera, ini kalian bisa aktifkan, bisa nonaktifkan. Kalau kalian aktifkan maka nanti akan membuat folder sendiri untuk hasil foto potretnya ya. Oke, selanjutnya untuk kecerahannya kita matikan saja dan langsung scroll lagi ke bawah. Di sini ada mode perangkat ya. Nah, di sini juga penting banget ya. Nah, kita bisa atur di bagian ini. Langsung saja kalian klik untuk di model perangkat dan di sini ada banyak fitur. Kalian bisa setting dan silahkan diikuti saja untuk caranya seperti saya ini ya. Oke, kita mulai dari tampilan antarmuka kita pakai Pixel 2 Walie. Kemudian untuk konfigurasinya kita pakai yang paling bawah ya. Dan selanjutnya ini yang paling penting di bagian AWB ya. Nah, di bagian AWB ini kita klik dan di sini kita aktifkan. Kalau dari bawaannya itu pakai Google Pixel 4, tapi di sini kita ubah ya. Nah, di sini kita ganti yaitu Samsung S5 KH-MX. Ya, kita scroll ke bawah, kita cari Samsung S5 KH-MX. Nah, seperti ini ya. Kemudian untuk kamera depannya kita pakai Google Pixel 4 saja. Oke. Di bagian AWB sudah, kita masuk ke bagian HDR. Dan di sini ada kamera belakang. Untuk HDR-nya plusnya ini kita klik ya. Untuk kamera belakangnya kita pakai yang Pixel 4a. Dan kemudian untuk kamera depannya juga pakai yang Pixel 4a ya. Nah, kita pakai yang Pixel 4a. Dan untuk model noise-nya di sini kita aktifkan semua, kamera belakang dan kamera depan dan kamera bantu kita aktifkan semua. Dan untuk denoise-nya kita pakai OnePlus IMX 586. Nah, kita ganti semua OnePlus IMX 586. Oke, tiga-tiganya sudah, kamera bantu juga sudah. Kita langsung keluar saja dari model perangkat ini ya. Kita kembali ya, kita kembali lagi ke depan tadi. Nah, selanjutnya untuk di model perangkat sudah, kita masuk ke kualitas JPEG. Nah, bawahnya ya, kualitas JPEG. Di sini ini masih bawaan ya. Sekarang kita ubah ya, kita setting ke 100% untuk kualitas JPEG-nya. Kemudian kita masuk ke kompensasi exposure. Nah, di sini ada kamera belakang. Dan untuk settingannya masih auto semua. Sekarang kita ubah ya teman-teman, kita ganti. Kita masuk ke kamera utama dulu. Awalnya otomatis. Di sini kita atur ke plus 0.4 ya. Nah, kita pakai yang plus 0.4. Kemudian untuk kamera depannya kita pakai yang plus 0.2. Selanjutnya untuk di bagian potretnya di sini kita pakai juga sama ya, plus 0.2. Oke. Kemudian kita pindah ke bawahnya yaitu ada mode foto malam. Untuk kompensasi exposure-nya kita klik. Di sini kita aktifkan yang plus 0.6 ya, biar nanti hasilnya terang. Oke, kita masukkan plus
0.6. Kemudian untuk yang paling bawah yaitu ada kamera bantu. Untuk di bagian kamera bantu di sini kita setting sama seperti mode foto malam ya. Kita pakai yang plus 0.6. Nah, seperti ini. Untuk di kompensasi exposure-nya sudah, kita tinggal keluar ya, kita setting di bagian lainnya. Nah, kita di bagian ini sudah selesai untuk settingannya. Kita kembali lagi, masuk ke lanjutan lagi, dan kita masuk ke faktor sasta. Nah, di sini ada faktor sasta. Di sini kita pakai yang 3500. Kemudian untuk di bagian bawahnya nggak usah diapa-apain. Sekarang kita masuk ke aktifkan DJI-P P3. Kita aktifkan. Kemudian untuk nonaktifkan Hexagon DSP kita aktifkan juga. Untuk nonaktifkan zoom pada mode portrait juga kita aktifkan. Kemudian untuk di bagian tingkat zoom maksimumnya di sini kalian bisa ganti ya. Kalau tadi bawaan ya. Nah, seperti ini bawaan. Di sini kalian bisa atur sampai 100 kali ya, teman-teman. Nah, sampai 100 kali bisa untuk zoomnya. Dan di sini kita aktifkan yang 50 kali aja. Kemudian untuk di bagian kamera bantu di sini untuk settingan ultrawide ya. Jadi kita nonaktifkan semua saja. Nanti di lain kesempatan saya akan buat untuk khusus mengaktifkan ultrawide. Oke. Kemudian masuk ke paling bawah yaitu di bagian eksperimental. Nah, untuk di bagian eksperimental di sini kalian bisa aktifkan untuk di bagian pixel binning ya. Nah, di sini kalian bisa aktifkan untuk di bagian pixel binningnya. Kemudian kalian bisa nonaktifkan juga untuk login yang paling bawah nomor 2 dari bawah ya. Nah, ini kita aktifkan. Dan untuk kurangi bintik ini juga kalian bisa aktifkan, kurangi bintik ini ya. Nah, seperti ini. Untuk di bagian lanjutan ini sudah ya, sudah semua untuk di bagian lanjutan. Kemudian kita keluar dan langsung masuk di bagian Lepatcher ya. Nah, di bagian Lepatcher ini yang paling penting banget buat settingan biar nanti hasilnya terang di Gcam kita versi 2.0 kita harus setting di bagian Lepatcher. Oke, langsung aja kita klik untuk Lepatcher-nya dan akan muncul seperti ini. Yang paling atas ada Lip Custom ya. Nah, di sini kalian bisa pakai yang Google. Nah, kemudian untuk kurva warna ya. Di sini nggak usah diaktifkan saja. Untuk yang kedua juga kalian nonaktifkan. Selanjutnya kita masuk ke pemrosesan gambar. Di sini kita aktifkan untuk di bagian Go ini ya. Nah, jika sudah kalian aktifkan, kemudian masuk ke lensa pertama. Nah, untuk di bagian lensa pertama di sini yang paling penting kalian klik di bagian Lepatcher bawaannya. Kemudian kita aktifkan saja untuk pilihan globalnya. Nah, di sini kita aktifkan. Kemudian untuk paksa metode penggabungan, di sini kita pakai yang 42 default ya. Nah, kemudian untuk yang kedua diaktifkan juga ya paksa metode penggabungannya. Di sini pakai yang 24. Oke, untuk kemudian di bagian ISO ya. Untuk ISO-nya di sini kita nonaktifkan saja. Nah, kemudian selanjutnya masuk ke ketajaman. Kalau sekarang masih default, sekarang untuk ketajamannya bisa kalian atur yaitu ke 1625. Kemudian untuk si bagian spesial ya, di sini kalian bisa aktifkan yang 1375. Selanjutnya untuk di bagian saturasi kita klik. Di sini kalian bisa aktifkan untuk ini perubahan warna ya. Semakin tinggi untuk angka di sini warnanya semakin berwarna atau semakin bersaturasi. Oke, kita pakai ini 187 pakai 2000 ya, teman-teman. Dan nanti bisa kalian lihat untuk hasilnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke kompensasi pencahayaan. Di sini kita pakai yang 42 default. Oke, selanjutnya kita scroll ke bawah lagi. Di sini ada setelan shadow ya. Untuk DHC ya, DHC ini kita aktifkan saja. Kemudian untuk DHC yang kedua kita atur di angka 1250. Kemudian untuk kecerahan biarkan default saja dan langsung masuk ke penghalusan noise. Nah, untuk di bagian penghalusan noise kita masuk ke pemrosesan. Di sini kita aktifkan ya. Oke, kita aktifkan. Dan untuk radius temporal denoise di sini kita pakai yang 512. Oke, dicatat ya, atau kalian bisa ikuti untuk tutorialnya cara menyetingnya biar hasilnya terang seperti di video nanti ya. Dan selanjutnya untuk kedalamannya di sini kita aktifkan 1500 ya. Kita scroll ke paling bawah ya. Nah, di sini ada 1500. Kemudian untuk level Favelat Luma Denoise-nya di sini kita buat untuk Luma Denoise-nya di sini kita pakai yang 1500 juga.
Dan untuk tingkat satu detail bagusnya di sini biarkan default semua ya, sampai bawah itu biarkan saja dari bawaannya. Oke, dan atau kalian bisa juga kalian atur sendiri nanti dan bisa kalian tes untuk hasil warnanya. Untuk di bagian lensa pertama, di bagian lip etcher sudah, kita langsung keluar ya, kita kembali di bagian lip etcher. Kemudian untuk di bagian lip etcher sudah, selanjutnya langsung aja masuk ke bingkai HDR yang disempurnakan. Nah, bingkai HDR plus disempurnakan ini kalian bisa atur untuk angkanya, bisa kalian isi 5 sampai 15 ya. Jadi ini semakin tinggi angka yang kalian masukkan di sini, nanti semakin lama untuk pengambilannya. Oke, kita pakai 5, 7 atau sampai 10 saja ya, biar enggak kelamaan mutarnya. Saat foto itu ada mutar di tengah itu ya. Kemudian masuk ke resolusi foto kamera, di sini kita pakai yang resolusi penuh. Oke. Kemudian kita scroll ke bawah, di sini ada stabilisasi video. Di sini kalian bisa aktifkan ya, agar nanti saat mengambil video untuk stabilisernya itu bisa masuk ya. Oke, kemudian untuk bitrate-nya ini kita pakai yang otomatis. Dan di bagian ini sudah ya teman-teman, di bagian ini sudah, kita bisa langsung tes seperti apa untuk hasil settingannya dari awal tadi ya. Kita langsung keluar saja, kemudian langsung kita coba tes ya untuk di malam hari. Ini hasil sebelum di setting tadi, hasilnya gelap seperti ini. Dan sekarang kita langsung coba tes ini ya, menggunakan fitur kamera utama, settingannya seperti di setting tadi, dan langsung kita coba jepret menggunakan fitur kamera utama. Dan untuk hasilnya seperti apa, kita langsung coba lihat. Oke, jadi seperti ini ya. Setelah disetting hasilnya terang, detail, bagus, dan tajam ya. Awalnya tadi sebelum disetting itu hasilnya gelap, tapi sudah disetting seperti ini ya. Oke, sekarang kita coba lagi. Dan untuk AWB-nya tadi on, sekarang kita coba matikan. Dan untuk warnanya apakah berbeda atau tidak, langsung saja kita coba jepret lagi menggunakan fitur kamera utama ya. Oke, dan nanti teman-teman silahkan tunggu aja. Untuk cara menyimpan file config-nya juga saya akan kasih tahu ya. Buat kalian yang belum tahu silahkan disimak sampai selesai. Oke, langsung aja kita coba lihat. Nah, jadi ketika kalian matikan Google AWB-nya, hasilnya seperti ini ya. Jadi ini lebih gonjreng. Untuk yang tadi itu agak natural. Sekarang langsung kita coba tes menggunakan mode foto malam. Dan untuk settingannya, astrografinya masih kita matikan dulu, belum kita aktifkan. Dan untuk AWB-nya di sini kita aktifkan, dan langsung aja kita coba jepret menggunakan mode foto malam. Ini untuk pengambilan di malam hari dan minim cahaya ya. Dan hasilnya seperti apa, langsung kita coba buka. Oke, jadi hasilnya luar biasa banget ya. Ini sayang sekali untuk mendungnya, ini lagi mendung ya. Untuk langitnya itu enggak warna hitam atau biru, soalnya ini lagi mendung. Dan untuk foto malamnya hasilnya seperti ini ya. Bisa kalian coba untuk settingan saya tadi, bisa kalian ikuti. Dan sekarang kita coba matikan untuk Google AWB-nya. Kalau tadi kita aktifkan, sekarang kita coba matikan. Dan seperti apa untuk hasilnya, pastinya juga pasti berbeda. Oke, jadi ketika kalian matikan Google AWB-nya, hasilnya lebih gonjreng dan untuk warna langitnya itu agak biru ya. Kalau tadi putih dan agak natural, ini lebih bersaturasi. Oke, sekarang kita coba langsung untuk astrografinya, kita aktifkan yang 8 detik saja biar agak lama, dan kita langsung pindah tempat ke tempat yang gelap. Nah, seperti ini. Jadi untuk astrografi on itu harus kalian pengambilannya itu di tempat yang gelap-gelap ya. Dan langsung kita coba jepret, dan ada waktunya sekitar 40 detik. Dan teman-teman harus menggunakan tripod atau sandaran biar handphone kalian itu saat pengambilan harus diam, nggak boleh gerak sedikit pun, biar hasilnya itu nggak kabur ya teman-teman. Oke, saat pengambilan jika sudah kelihatan terang, teman-teman bisa langsung stop saja dan bisa kalian lihat. Dan untuk hasilnya luar biasa banget seperti ini. Kalian bisa coba dan bisa kalian gunakan untuk di handphone kalian yang sudah support menggunakan Gcam Nikita versi 2.0. Untuk tutorial installnya nanti ada di video ya, di deskripsi, silahkan dicek. Untuk linknya sudah saya taruh di situ. Untuk link aplikasi downloadnya juga sudah saya sediakan di situ ya. Oke, untuk yang terakhir di sini saya akan memberikan untuk cara menyimpan settingan ini ya, atau menjadikan file config ya. Nah, untuk caranya itu sangat mudah sekali. Jika sudah kalian setting sendiri sudah selesai, kalian bisa langsung
langsung simpan ya teman-teman. Nah, contohnya seperti ini. Di sini untuk pilih konfigurasi ini belum ada file config ya, namanya config ya. Kalau settingan Gcam nih kita versi 2.0 itu. Nah, di sini kalian bisa simpan untuk jadikan file config dengan cara kalian masuk ke pengaturan lagi ya. Nah, masuk di icon gerigi. Nah, di sini kalian scroll ke paling bawah. Ada fitur konfigurasi ya. Kita scroll saja ke paling bawah di bagian setelan ini. Nah, di sini ada konfigurasi, kalian klik, kemudian langsung masuk di bagian simpan ya. Nah, fungsinya ini kan akan menyimpan file config ya. Nah, di sini kalian bisa kasih nama sesuka kalian. Nah, contohnya di sini kalian bisa ketik saja config tes atau apa ya, terserah kalian pokoknya, dan ini bisa kalian simpan dan bisa kalian pakai di Gcam ini kita versi 2.0. Dan sebagai contoh di sini saya akan simpan file config ini, saya namakan config new all Android ya. Nah, jika sudah kalian buat untuk namanya, di sini kalian bisa langsung klik simpan ya. Jadi seperti itu ya untuk cara menyimpan untuk settingannya tadi, jadikan file config. Dan sekarang kita coba terapkan saja untuk file config yang sudah kalian simpan tadi ya. Nah, di sini untuk cara menerapkannya, di sini kalian tinggal tap-tap 2 kali atau 3 kali di samping tombol shooter sampai muncul pilih konfigurasi. Nah, jadi di sini akan muncul sendiri ya jika sudah kalian simpan di folder Gcam config 7. Jadi nanti jika teman-teman ingin membagikan untuk file settingan kalian tadi, itu berada di penyimpanan telepon ya, di file manager HP kalian. Itu ada di penyimpanan telepon, kalian cari yaitu folder Gcam kemudian config 7. Jadi file confignya ada di situ ya, tinggal kalian bagikan saja. Nah, oke teman-teman, saya rasa sudah cukup ya video tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Dan buat kalian yang belum mensupport Claus 89, kalian bisa mensupport dengan cara kalian klik tombol subscribe-nya dan klik juga tombol loncengnya agar kalian tahu saat saya upload video terbaru. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.